Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karyawati sebuah kafe di kota Semarang ditemukan tewas terbunuh di kamar indekosnya di Kelurahan Karangkidul. Sepasang pria dan wanita dihadang dan disergap di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Warga terdampak proyek tol Semarang-Demak berunjuk rasa tuntut pencabutan peraturan presiden terkait tanah musnah karena merugikan warga terdampak proyek tol. Informasi pertama, karyawati sebuah kafe ditemukan tewas di kamar indekos di Kelurahan Karangkidul, Kota Semarang, Senin malam. Diduga kuat korban tewas dianiaya karena ditemukan luka lebam pada bagian wajah dan bercak darah korban di tempat tidur. Keheningan malam warga Jalan Karangsari 3 di Kelurahan Karangkidul, Kota Semarang berubah menjadi heboh Senin malam. Salah seorang warga yang merupakan penghuni indekos ditemukan tewas di kamar kosnya. Korban masih mengenakan pakaian seragam kafe tempatnya bekerja. Polisi gabungan Polsek Semarang Tengah dan Polrestabes Semarang yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Asdi Ramadhani, berusia 26 tahun asal Batang, Jawa Tengah. Diduga korban tewas karena dibunuh. Dugaan diperkuat dengan ditemukannya luka lebam pada bagian wajah dan ceceran darah korban di tempat tidur. Korban pertama kali ditemukan rekan kerjanya. Rekan kerja korban langsung mendatangi indekos korban lantaran korban tidak memberikan respon saat dihubungi. Kecurigaan rekan korban terbukti karena korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Secara fisik non? Kalau secara fisik jadi nafis memang ditemukan ada kalau bisa kekerasan, tapi apakah itu benda tubuh atau apa kita belum bisa memastikan ya, dan tentu nanti itu dari hasil otopsi. Untuk saksi-saksi yang darah juga Pak? Ya, Bercak darah? ya bercak darah. Pada saat olah TKP juga ditemukan beberapa bercak darah di sekitar atau di sekeliling korban, di tisu, di lantai. Untuk saksi-saksi yang diperiksa berapa nih? Saksi sementara yang kita periksa sudah dibawa sama anggota Polres. Namun untuk mengungkap penyebab pasti korban meninggal, polisi mengirim jenazah ke RSUP Dr. Karyade Semarang untuk diautopsi. Polisi meminta keterangan saksi, rekan korban dan pemilik indekos untuk mengungkap kematian korban. Guna mengungkap terduga pelaku, polisi menyita CCTV indekos. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menghadang dan menyergap sebuah mobil kurir narkoba di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di daerah Cepu, Kabupaten Blora. Polisi menemukan ratusan gram sabu-sabu di dalam mobil. Pasangan Doni Caturyanto dan Lucy Nandia Wardana tidak berkutik saat mobil mereka diadang dan disergap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah di perbatasan Jateng Jatim, Jalan Raya Cepu Surabaya di Kabupaten Blora. Keduanya hanya bisa pasrah. Pasangan asal Gresik dan Blora ini makin tidak bisa mengelak karena ditemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam lipatan sun visor mobil seberat 1 ons atau setara 101 gram. Beratnya berapa? Kurang tahu Pak, kurang tahu. Tapi ini kamu yang ambil sama Lucy. Yang ambil di jalan kamu pakai apa Lucy? Pasangan ini telah diikuti petugas karena diketahui akan mengirim paket narkoba melalui jalan darat menuju Jawa Tengah. Penangkapan kedua kurir menjadi catatan penting bagi polisi karena tidak lazim. Biasanya narkoba dalam jumlah besar dikirim dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ya, ini memang kita amati bahwa ada pergeseran atau pergerakan yang baru untuk wilayah Jawa Tengah, bahwa yang berhasil kami ungkap kemarin itu masuknya dari wilayah Jawa Timur dibawa ke Jawa Tengah.
Nah, ini baru kita alami atau kita ungkap pada tahun ini. Dan yang menjadi wilayah tujuan adalah Blora. Ya. Yang satu lagi kan pengiriman paket dari Medan yang dialamat ke wilayah Blora. Begitu pula dengan peredaran sabu dari Kediri melintas wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian menuju ke Blora. Untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti, 1 on sabu-sabu langsung dimusnahkan dan hanya menyisakan sampel untuk kepentingan proses hukum kedua pelaku. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita 3 ponsel, sejumlah ATM dan buku rekening serta mobil yang digunakan sebagai sarana bisnis narkoba. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga mereka terancam penjara minimal 5 tahun atau maksimal pidana mati. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kepolisian daerah Jawa Tengah membongkar jaringan narkoba asal Malaysia dengan meringkus seorang bandar saat turun dari kapal di Semarang. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 4 kg. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap jaringan peredaran narkoba asal Malaysia dengan meringkus seorang bandar berinisial IYN. Pelaku dibekuk saat turun dari kapal Dharma Kartika 7, jurusan Pontianak Semarang. Jaringan ini adalah pemain besar. Ini terbukti dari barang bukti yang disita berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 4 kg yang disembunyikan di tas pinggang. Dari tersangka Inyoman, jadi 4 paket sabu beratnya hampir 4 kilo. 1 kilo dalam tas ransel dan satu buah tas ransel, di mana itu adalah barang yang kualitas 1, Pak. Kualitas 1. Rekan-rekan sekalian, dari beberapa pengungkapan ini, upaya Polda Jawa Tengah adalah melakukan penetrasi yang keras. Artinya adalah dengan cara penegakan hukum, dengan menekan supply, dengan menghukum yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi prioritas Polda Jawa Tengah. Tersangka IYN mengaku mendapatkan pasokan sabu-sabu dari Malaysia di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Sabu-sabu ini rencananya akan diedarkan di Pulau Dewata, Bali dan dibawa melalui jalur darat. Rencana mau diedarkan apa? Ke Bali mau lewat apa? Lewat darat. Makasih. Cukup ya? Selain jaringan narkoba asal Malaysia, polisi juga mengungkap jaringan pengedar antar pulau dengan meringkus 2 pelaku, AD dan SA asal Demak. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg. Kedua pelaku mengaku mendapat pasokan narkoba dari bandar di Aceh dan Jepara dan akan mengedarkan narkoba antar pulau. Ketiga tersangka dijerat pasal 132, pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan polisi dari anggota Satreskrim dan Satlantas Polrestabes Semarang mendapatkan penghargaan karena mengungkap sejumlah kasus menonjol dalam waktu cepat. Selain polisi, sejumlah warga juga mendapatkan penghargaan karena membantu polisi dalam mengungkap kasus. Namun Polrestabes Semarang masih memiliki pekerjaan rumah karena kasus pembunuhan ASN Iwan Budi sudah lebih dari 1 tahun tak kunjung terungkap. Karena dianggap berprestasi, puluhan anggota Satreskrim dan Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menerima penghargaan Senin pagi. Mereka dianggap sukses mengungkap sejumlah kasus menonjol dalam waktu cepat. Satuan Lalu Lintas dianggap cepat menangani kasus tabrak lari di Jalan Widoharjo dan kasus tabrakan kereta api berantas dengan truk di Jalan Madukoro, Semarang. Sedangkan Satreskrim mengungkap kasus perampokan dan pembunuhan sopir taksi online di Taman Metese, Tembalang, Semarang. Selain polisi, sejumlah anggota masyarakat juga mendapat penghargaan karena cepat memberikan laporan kepada polisi melalui aplikasi Libas dan direspon cepat oleh polisi. Kita berikan reward baik itu kepada anggota maupun kepada
anggota ini mengungkap sebuah perkara yang kebetulan menonjol, yaitu pembunuhan, penganiayaan, menyebabkan orang meninggal di TKP di mana tuh? Lalu ada di pembunuhan terkait dengan online ojol. Namun, kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih memiliki PR besar karena sudah lebih dari 1 tahun kasus pembunuhan ASN Iban Budi tak kunjung terungkap. Padahal keluarga korban telah mengadu hingga ke Presiden Joko Widodo. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.